Amin, saudara. Hari ini adalah minggu kebangkitan. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Jesus is alive. Amin, saudara. Kubur kosong, salib sudah tidak ada orangnya, artinya Yesus sudah bangkit. Dan hari ini tuh kita sama-sama merayakannya. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang baru joining us, teman-teman yang online, kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan dan oleh kuasa Injil. Nah, saudara, kita ada di dalam khotbah berseri yang masih ini adalah hari yang terakhir. Kita akan berbicara mengenai Christ, our substitute. Kristus ganti kita. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Alive in Me. Nah, saudara, banyak sekali orang-orang Kristen tidak tahu bahwa apakah betul Yesus itu dibangkitkan. Mereka tahu itu, mereka dengar itu dari sekolah minggu, dari khotbah. Tetapi kalau ditanyakan, didebatkan, mereka tidak tahu jawabannya apakah Yesus benar-benar bangkit. Did it really happen? Apakah kebangkitan benar-benar terjadi? Apa yang menyebabkan kita bisa percaya bahwa kebangkitan Yesus, kebangkitan Kristus itu benar-benar terjadi. Nah, hari ini kita akan bahas itu bersama-sama. Apa bukti-buktinya dari Alkitab dan juga dari sejarah. Meskipun ini bukan seminar apologetika, tetapi saya akan memberikan beberapa prinsip apologetika yang saudara bisa lihat. Bagaimana ini merupakan sesuatu yang bisa dipercayai. Kemudian, lantas jika Yesus Kristus benar-benar bangkit dari kematian, apa signifikansinya? Apa artinya alive in me? What does it mean that Christ has risen? Apa implikasinya terhadap hidup kita? Nah, kita akan baca bersama-sama Matius 28 ayat 1 sampai 20. Kelihatannya banyak, saudara. Jadi ada 4 slide, tiap slide ada 5 ayat. Tetapi setelah itu saya akan masuk khotbahnya, saudara tidak akan membaca lagi, kita hanya akan membacanya bersama-sama saat ini. Saya akan membaca yang bagian kuning, saudara baca bagian putih, kita akan bergantian membacanya supaya saudara tahu benar-benar bagaimana cerita kebangkitan ini, oke? Matius 28 ayat 1, dan kemudian judul perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudara, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Mereka pergi sendiri dan kubur itu dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ayat 16, saudara. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea di bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Nah, pertanyaan dan poin saya hanya dua hari ini, yaitu benarkah ini terjadi? Apa signifikansinya bagi kita? Nah, our culture is very skeptical culture. Saudara perlu tahu. Nah, kalau saudara tidak pernah bergumul dengan dengan dua pertanyaan ini, saya mengajak saudara untuk mulai bergumul, karena saya ingin berkata kepada saudara adalah sangat tidak bertanggung jawab sebagai orang Kristen kalau kita tidak pernah bergumul terhadap dua pertanyaan ini. Karena kalau saudara hanya percaya dan saudara ditanyain orang, nanti saudara jawabnya apa? Katanya mamaku, katanya papaku, katanya suamiku, katanya istriku, katanya Pak Pendeta. Tetapi saudara tidak bisa membuktikannya dan menjadi secara yakin. Saya menjadi seorang Kristen, saya meskipun dibesarkan dalam iman Kristen, tetapi pada waktu saya sudah mulai dewasa dan mempunyai pendirian sendiri dan pikiran saya sendiri, saya membandingkan berbagai macam ajaran agama. Dan setelah saya membandingkan segala sesuatu itu dalam kekristenan, apa keunikannya? Apa yang menjadi sesuatu yang saya bisa yakin, oh ternyata memang benar, ini yang benar. Nah, di dalam pencarian kita terhadap kebenaran, saudara perlu menggumulkan pertanyaan-pertanyaan yang susah seperti ini. Ada pengajaran, bahkan dalam kekristenan sendiri pun ada pengajaran yang berbeda-beda. Jadi waktu saya benar-benar yakin saya mau jadi hamba Tuhan, saya udah berusaha untuk mencari kebenarannya. Apakah benar-benar ini saya akan mendedikasikan diri saya kalau benar-benar untuk menjadi hamba Tuhan, maka saya harus tahu kenapa saya jadi orang Kristen. Kenapa Kristus harus mati? Hari Jumat yang lalu kita sudah mendengar, kita sudah membahas bagaimana signifikansi kematian Kristus. Why? Alasan teologisnya. Nah, ini harus dijawab oleh kita semua. Dan ini adalah misi kita juga di Gibeon Church, untuk memastikan saudara ngerti. Yang setuju katakan amin. Amin saudara ya. Supaya saudara ngerti. Bahkan tadi saya udah bilang, di dalam pengajaran kekristenan sendiri ada pengajaran yang berbeda-beda. Kalau akhirnya saudara, saya mantap dengan misalnya teologi reform, itu ada sebabnya saudara. Karena saya sudah melihat ada Arminianisme, kemudian Molinisme, semi-pelagianisme. Ini banyak sekali dipelajari oleh banyak orang dan diajarkan di gereja-gereja. Dan makanya waktu kita akhirnya kembali, bahkan saya pun juga harus memahaminya. Banyak pendeta nggak paham tentang teologi mereka, di mana mereka berdiri. Makanya pengajarannya simpang siur. Makanya kalau ngomongin tentang teologi yang baik, itu teologi yang sesuai dengan Alkitab, konsisten dengan logika, koheren dengan realita. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Ini penting sekali, dan selama ini setelah saya mempelajarinya, dan itulah sebabnya waktu saya mempelajari Martin Luther, mempelajari John Calvin, ini bukan meninggikan individu, tetapi ini adalah bapak-bapak gereja, Agustinus, bapak-bapak gereja yang sudah terlebih dulu menggumulkan semua pertanyaan-pertanyaan yang pernah ada. Dan itulah sebabnya saudara, kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, jadi orang Kristen, ada orang yang bilang gini, Pak, Bapak itu harus pakai iman, tidak bisa pakai ini. Wah, kelihatannya benar ya saudara. Oh ciamik kon. Loh, firman Tuhan bilang apa? Markus 12 ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Loh, kalau kita tidak bisa srek dengan rasio kita juga, maka kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang bilang gini, kalau saya nyembah Tuhan itu pakai ini. Wah, gitu kan saudara. Kalau di Gibeon itu pakai ini. Wah, gitu saudara. Loh, ini sama ini tidak bisa dipisahkan. Yang setuju katakan amin. Saudara harus bisa menjelaskannya. Jadi saudara harus tahu, kalau kebangkitan Kristus ini diberitakan di mana-mana, ini benar-benar terjadi nggak sih? Pelajari. Nggak cukup hanya dengar kata orang. Saudara sendiri juga pelajari. Kemudian mempelajari saja nggak cukup. Kita harus tahu artinya, maknanya, signifikansinya dalam hidup kita.
Yang setuju katakan amin? Amin. Nah, benarkah ini terjadi? Di poin ini ada tiga. Ada tiga hal. Kalau saudara lihat, nomor satu, keberadaan saksi para wanita. Yang kedua, para saksi mata yang tidak mudah tertipu. Karena kita akan lihat konteks pada waktu itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, perubahan hidup radikal atas para saksi mata. Bahkan mereka rela mati. Bahkan kekristenan makin meledak semakin waktu mereka mengalami siksaan dan penganiayaan. Jadi yang pertama, benarkah ini terjadi? Nomor satu, keberadaan saksi mata wanita. Nah, kalau saudara tadi baca di ayat ke-8 dan ayat ke-10, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Nah, saudara, saksi pertama dari kebangkitan Kristus di dalam keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah para wanita. Nah, saudara dengarkan saya, konteks zaman itu adalah masyarakat yang sangat paternalistik. Saudara tahu paternalistik itu adalah masyarakat yang mengunggulkan kepemimpinan pria. Jadi wanita itu dianggap sebagai warga kelas 2. Wanita tidak bisa voting. Wanita bahkan kalau ada sebuah tindakan kriminalitas, dia tidak bisa dijadikan saksi di pengadilan, saudara. Jadi wanita itu adalah second class citizen dan wanita itu tidak bisa memiliki properti, bahkan dia adalah properti dari seorang pria. Nah, ini yang terjadi karena pada waktu itu masyarakat paternalistik. Saya nggak bilang bahwa Alkitab setuju dengan itu. Saya nggak bilang bahwa kekristenan itu mendukung paternalistik, bukan. Tetapi konteks zaman itu, ya, konteks zaman itu. Jadi saudara, kalau peristiwa kebangkitan Yesus hanyalah isapan jempol, maka untuk meyakinkan laporannya, seharusnya keempat Injil ini tidak menempatkan para wanita untuk menjadi saksi mata, betul atau tidak? Ya kan? Ngapain? Malah kalau bisa disembunyikan. Karena hal itu tidak membantu kredibilitas penulisnya. Waktu mereka dengar, yang lihat siapa? Maria Magdalena. Yang lihat siapa? Maria yang satunya itu. Yang lihat siapa? Beberapa wanita-wanita yang lain. Tidak ada yang percaya, saudara. Bahkan murid-muridnya sendiri pertama-tama nggak percaya. Sampai murid-muridnya kalau di Injil yang lain ya, mereka pergi dan melihat, oh benar kuburnya kosong. Nah, ini merupakan sesuatu yang kita perlu cermati. Kenapa? Kalau ini benar-benar adalah kampanye pembohongan publik, ya, pembohongan publik atau konspirasi, semestinya mereka tidak menulis bahwa saksi mata pertama adalah wanita. Nah, dikatakan gini, N.T. Wright, dia berkata dia seorang penulis dan scholar terutama terhadap The Resurrection of Christ. Di dalam bukunya The Resurrection of the Son of God, ini paraphrase ya. Even though women were the first eyewitness, there would have been tremendous incentive on the part of the Christian authors of the gospel not to have mentioned it. Meskipun wanita adalah benar-benar saksi mata pertama, sebenarnya merupakan suatu keuntungan yang luar biasa di pihak penulis Kristen, terutama penulis Injil, untuk tidak menyebutkan mereka. Mengapa tidak langsung saja menuliskan kepada Petrus dan para rasul dan juga Paulus? Karena saat itu wanita memiliki status yang sangat rendah. Jadi kalau ini benar-benar ditulis, kenapa kok begitu ditulis transparan? Satu-satunya kemungkinan kenapa kok para rasul ini menulis dengan begitu transparan, karena ini benar-benar terjadi. Amin, saudara. Meskipun menuliskan bahwa wanita sebagai saksi ini tidak menguntungkan, tetapi kenyataan bahwa Yesus, dengarkan saya, justru pertama kali menampakkan diri kepada para wanita, menunjukkan bahwa Yesus menghargai wanita yang saat itu dianggap rendah. Inilah nilai Injil. Yang dibuang oleh dunia justru dihargai Allah. Yang dianggap rendah oleh masyarakat justru dicintai Allah. Amin, saudara. Itulah sebabnya Yesus pertama kali, bahkan dia pertama kali dengan sengaja menunjukkan diri kepada Maria dan Maria Magdalena. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan sejarah, bahkan para wanita ini seperti Maria Magdalena dan Maria yang satunya, Lukas menyebut mereka dengan nama sebagai saksi mata. Ini tidak ada kamera, nggak ada Instagram,
Jadi mereka dibilang adalah seperti sebuah catatan kaki. Ini loh orang-orang yang lihat Yesus, nama-namanya. Dan apa yang terjadi, Maria Magdalena dan Maria itu mempunyai hidup yang panjang. Kalau saudara perhatikan, Matius itu ditulis 30 tahun setelah Yesus bangkit. Jadi mereka terus menceritakan apa yang mereka saksikan. Dan ini menjadi bukti bahwa Kristus telah bangkit. Jadi ada kubur kosong, ada saksi-saksi matanya, termasuk para wanita. Saudara dapatkan ini ya. Nah mungkin para skeptis berkata, oh zaman dulu orang itu mudah ditipu, sekarang aja banyak penipuan, buktinya robot trading itu lihatan. Ya saudara ya kan. Mungkin saudara kena tipu, mungkin saudara jadi korbannya gitu ya. Banyak settingan, jangan-jangan ini adalah rencana busuk, konspirasi. Nah kita masuk yang kedua. Benarkah ini terjadi? Karena yang kedua, para saksi mata yang tidak mudah tertipu. Kalau saudara lihat di ayat 16-17, ini lucu loh saudara. 16-17 dikatakan waktu Yesus ini mau naik ke surga, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, kita baca sama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi apa? Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bukankah ini menarik saudara? Menarik loh ini. Kok lucu ya? Ini bukan model tulisan kampanye saudara. Ini bukan model tulisan konspirasi. Ini bukan model tulisan pembohongan publik, bukan. Karena kalau konspirasi, kampanye, pembohongan publik, semua yang bagus-bagus saja ditulis. Pertama kok wanita dimasukkan. Yang kedua kok ditulis bahwa mereka waktu melihat Yesus, mereka dapat melihat Yesus, mereka dapat mendengar Yesus, mereka dapat menyentuh Yesus. Tetapi beberapa orang dari mereka ragu-ragu. Kalau ingin mengarang cerita, apakah Anda akan menyebutkan bahwa beberapa para rasul pendiri gereja ragu-ragu? Kalau sampai benar-benar ragu-ragu, mungkin kalau ini adalah pembohongan publik, mestinya tidak perlu ditulis, betul atau tidak? Pastor Michael ragu-ragu, gembala sidang Gibeon Church. Kira-kira saudara kalau saya tulis itu di koran atau di website Gibeon Church, saudara, lah apa aku nang gereja, wong pastor dewe, ya ragu-ragu, betul nggak saudara? Mungkin saudara akan berpikir seperti itu. Yang justru ini menunjukkan bahwa ini bukan legenda atau dongeng. Orang Yahudi abad pertama percaya kebangkitan, tetapi di akhir zaman bangkitnya, bukan bangkit secara tubuh. Nah makanya waktu mereka melihat Lazarus bangkit, mereka kaget. Waktu anak Yairus bangkit dari orang mati, mereka kaget. Nah mungkin ada yang bilang gini, oh makanya Yesus bangkit gak ada yang kaget. No, mereka kaget. Kenapa? Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Saudara. Mereka melihat Yesus masuk ke ruangan yang dikunci dari dalam. Boom, Yesus masuk. Kemudian setelah Yesus ketemu sama Thomas, tiba-tiba boom, Yesus keluar. Kuncinya dan pintunya tidak pernah terbuka. Mereka kaget. Tetapi ini bukan roh. Kenapa? Karena waktu Yesus ketemu sama Petrus, Yesus makan ikan bakar sama Petrus. Jadi Yesus ini dengan tubuh kemuliaan bisa makan. Tapi mungkin semua kolesterol karsinogen, semua lemaknya tidak bisa mempengaruhi tubuhnya. Ini luar biasa. I cannot wait for that. Saya kepingin nanti kalau punya tubuh kemuliaan tuh enak ya, bisa makan apa adanya gitu saudara. Sekarang saya harus jaga makan gitu ya. Bahkan Yesus pun sendiri bilang bahwa tubuhku adalah tubuh kemuliaan. Ya kan? Nah, jadi kalau saudara lihat first century Jews itu ya, orang-orang Yahudi di abad pertama, itu untuk meyakinkan mereka juga tidak mudah. Untuk meyakinkan penyembah YHWH, Yahweh, Allah Yahweh, untuk menyembah manusia itu tidak mudah. Karena mereka dari dulu diajarkan Allah itu esa. Makanya waktu Yesus bilang akulah inkarnasi, aku sama dengan Bapak dan aku satu. Kok bisa manggil Bapak? Itu adalah sebuah konsep yang benar-benar menggoncangkan teologi mereka. Jadi gak mudah untuk meyakinkan abad pertama orang-orang Yahudi ini. Tetapi kalau mereka bisa sampai yakin, saudara kalau ada di tempat mereka, mungkin saudara pun juga akan skeptis. Tetapi kenapa kok mereka bisa yakin? Karena mereka benar-benar melihat dan merasakan dan takjub
Kalau saudara perhatikan, mereka juga baru kecewa. Coba bayangkan, Petrus saja baru menyangkali Yesus 3 kali. Makanya semua orang tahu, Petrus itu mau kembali jadi nelayan. Tetapi kalau kita pelajari, tiba-tiba Petrus berubah. Jadi apa yang terjadi, ini merupakan sesuatu yang sangat signifikan, saudara. 1 Korintus 15 ayat 3-9, Rasul Paulus bahkan berkata begini. Ini kenapa saya ngomong 1 Korintus 15, karena kita ngomongin Petrus. Di sini saya akan bacakan kepada saudara, ada 5 akun, 5 saksi yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Termasuk dirinya sendiri yang kelima. Kemudian dari kelima ini kalau kita perhatikan, ini saya akan bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, ia dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi sesuai dengan nubuatan. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas ini siapa? Petrus. Kenapa kok disebut nama? Karena semua orang tahu Kefas adalah murid yang paling kecewa. Sampai menyangkali Yesus 3 kali. Bahkan kembali jadi nelayan. Kefas. Dan dia sekarang jadi kepala gereja. The chief of apostle. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dan ayat 6. Jadi Kefas, ke-12 muridnya. Sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari berapa saudara? 500 orang. 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi saksi mata. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada siapa? Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Nah, Yakobus ini saya akan jelaskan nanti. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Yaitu Paulus sendiri. Namanya Saulus dan Paulus, ya. Paulus nama Romawi, Saulus nama Yahudi. Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi kalau saudara lihat saksi matanya menurut Paulus itu adalah Kefas. Karena Kefas akhirnya jadi kepala rasul. Kemudian yang ke-12 muridnya, lebih dari 500 orang sekaligus. Yakobus. Yakobus ini siapa? Kenapa disebut? Saudara tahu kalau saudara pelajari sejarah gereja, Yakobus ini saudaranya Yesus. Saudara coba bayangkan diri saudara. Kalau kokomu ngomong, aku ini Mesias, anak Allah. Saudara bilang, oh kokoku gak kebek, gendeng. Dan that's exactly what happened. Saudara tahu waktu Yesus mengajar di Bait Allah dan dia bercerita bahwa dia ada sebelum Abraham. Dan dia cerita bahwa dia dan Allah satu. Orang-orang udah mulai marah. Saudara tahu keluarga Yesus termasuk sama mamanya itu. Maksudnya didampingi oleh mamanya Yesus, Maria. Saudara-saudaranya Yesus suruh Yesus pulang. Sudah pulang, jangan bikin malu nama keluarga. Kamu tuh gila ya. Kita ini semua dijadiin kambing hitam sama komunitas. Bilang kamu itu Mesias, kamu inkarnasi Allah, jangan aneh-aneh. Yakobus salah satunya. Makanya waktu, mungkin ya kalau saudara, ini saya ya. Makanya Yakobus waktu ngelihat Yesus ditangkap, Yesus diadili di depan Imam Kayafas, dia cuman aduh. Dulurku rek. Saudara bilang gitu, ngopi ambil koncoku, bola dulurku sampel memang. Saudara mungkin ya itu orang Surabaya kayak gitu ya. Gak melok-melok aku gitu. Biarno. Nah apa yang terjadi? Kok bisa? Saudara tahu Yakobus ini? Dialah yang menulis kitab Yakobus. Saudara tahu dia jadi apa? Dia jadi Bishop of Jerusalem. Dia jadi kepala gereja di Yerusalem. Jemaatnya puluhan ribu. Saudara. Dan akhirnya dia mati. Dilempar dari bumbungan Bait Allah ke bawah. Sebelumnya dirajam batu dulu. Terus dia mati dilempar dari bumbungan Bait Allah. Penganiayaan. Kok bisa? Karena ada tertulis bagaimana dia ketemu sama Yesus lagi. My brother. Loh aku lihat kamu disalib. Dari jauh saudara, karena dia gak berani. Aku lihat kamu mati. Baru karena dia mendengar semua klaim-klaimnya Yesus. Dia mendengar semua khotbah-khotbahnya Yesus.
Dia mungkin kagum awalnya, tapi kemudian dia pikir ini sudah nyeleneh ini saudaraku. Ini sudah kacau. Sampai akhirnya dia sadar. Semua yang dikhotbahkan Yesus. Semua yang dilakukan Yesus. Bahkan kematiannya dia prediksikan. Dan dia adalah seorang Yahudi yang mempelajari Torah. Dia mempelajari semua nubuatan-nubuatan. Dan dia melihat ternyata brothernya ini. Mamanya cerita, aku sudah hamil. Dia melalui kandungan Roh Kudus. Finally, Yakobus jadi seorang yang radikal. Kenapa kok sampai ditulis Yakobus itu? Karena dia adalah orang yang paling susah untuk percaya. Tetapi dia menjadi seorang kepala gereja. Dan yang terakhir adalah Paulus. Paulus mempunyai surat untuk membunuh jemaat kekristenan. Karena dia berpikir dia membela nama Tuhan. Dia membela keadilan bahwa ini adalah pengajaran-pengajaran sesat ini harus dibasmi atas nama Yahweh. Tetapi dia ketemu, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Di dalam perjalanan di Damaskus ada sebuah terang. Yang dari situ dia sampai jatuh dari kuda dan dari situ keluarlah suara yang tadi berkata seperti itu. Dan sejak saat itu dia ada di bawah discipleship Ananias. Dan gereja di sana kemudian dia menjadi salah satu penulis Injil. Nah saudara lihat. Gak mudah untuk meyakinkan orang-orang ini untuk percaya. Tetapi semua mereka percaya. Amin saudara. Kemudian yang ketiga. Perubahan hidup radikal atas para saksi mata. Para murid mengalami perubahan hidup yang begitu radikal. Bahkan berani sampai mati. Nah kalau saudara baca mengikuti Apologetika Indonesia. Saya mengambil kutipan dari sahabat saya Bejoli ya. Dia bilang begini, jika murid-murid hanya berhadapan dengan kubur kosong, maka itu berarti jasad Yesus dicuri. Kuburnya kosong tapi gak pernah ketemu sama Yesus. Gak pernah menampakkan diri. Maka jangan-jangan jasadnya memang dicuri. Dan sampai sekarang orang Yahudi percaya bahwa jasad Yesus itu dicuri. Tetapi yang kedua, ya yang ini, ya, jika kubur masih terisi tapi muncul penampakan Yesus, berarti murid-murid mengalami apa? Halusinasi. Murid-murid sedang berhalusinasi. Tetapi jika tanpa, nggak ada kubur kosong, nggak ada penampakan, tetapi mereka memberitakan Injil, berarti murid-murid apa? Berkonspirasi, betul nggak? Ada konspirasi ini, which is ini yang dituduhkan oleh banyak orang. Tapi ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ada penampakan Yesus. Tapi penampakan Yesus nggak sendirian. Kita lihat kuburnya kosong. Hanya kombinasi antara kubur kosong dan penampakan badania Yesus berulang kali, diulang-ulang, yang akhirnya membuat mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Makanya di Kisah Para Rasul dikatakan bahwa kita ini saksi. Gak heran mereka menyebut diri saksi. Bahkan, saya tambahkan ini, bahkan sampai mati. Yang setuju katakan amin. Markus, sang penulis Injil Markus, meninggal, tubuhnya diseret hidup-hidup dengan kuda di Alexandria di Mesir. Tubuhnya hancur tersayat-sayat oleh batu-batuan tajam di jalanan. Sebelumnya dia disiksa. Kira-kira kalau saudara konspirasi, saudara tahu caranya polisi untuk menangkap bandar-bandar narkoba atau gangster-gangster atau apapun itu, mereka ngapain? Dipisah ruangannya. Kamu bilang ceritanya sama ya. Koncomu itu loh sudah ngomong bahwa kamu ini gini. Masa ya? Ayo kamu mau nggak? Kamu duluan. Ayo ada apa lagi nggak? Akhirnya apa? Mereka diadu domba satu dengan yang lain. Apa yang terjadi? Sehingga akhirnya mereka menceritakan kebenarannya dan yang satunya ditangkap. Akhirnya dia bebas. Kan seperti itu saudara ya. Selalu permainannya seperti itu. So Anda kira cara itu baru terjadi sekarang? Caranya sama dari dulu. Nah apa yang terjadi dengan murid-murid ini? Mereka bukan cuma hanya diinterogasi, tetapi mereka disiksa. Waktu disiksa, coba saudara disiksa. Kalau itu bohong dan itu semua konspirasi, mungkin pukulan pertama masih oke. Kalau saudara sudah benjut semua bilang, ya menyerah, ampun. Pasti akan begitu. Kok berani mereka terus kekeh? Karena apa? Memang benar. Memang benar-benar dilakukan itu. Lukas, penulis Injil Lukas, meninggal. Mengalami banyak penyiksaan di penjara selama masa pelayanannya bersama Paulus dan Petrus.
Petrus disalibkan terbalik dengan kepala menghadap ke bawah. Hal itu terjadi atas permintaannya. Dia merasa bahwa dia tidak layak disalibkan seperti Yesus. Filipus mati disalib. Simon orang Zelot mati disalib. Bartolomeus yang dikenal sebagai Nathanael meninggal di Armenia karena dihukum cambuk sampai semua kulitnya hancur terlepas. Thomas meninggal di India, badannya ditarik dan dipisahkan oleh 5 ekor kuda dan ditombak. Rasul Yakobus dipenggal oleh Raja Herodes. Walaupun disiksa, Yakobus tidak pernah menyangkal Yesus Kristus, bahkan berusaha menjadi saksi Kristus kepada orang yang menyiksanya. Salah satu yang mendengarkan kesaksian Yakobus adalah orang Romawi yang turut menyiksa. Pada akhirnya orang Romawi tersebut mendampingi Yakobus pada saat ia menjalani hukuman penggal. Bayangkan, orang Romawi yang menyiksa Yakobus. Yakobus bersaksi, orang Romawinya bertobat, orang Romawinya lepas semua, ikutan mati dipenggal. Yakobus saudara Yesus dirajam kemudian dilempar dari bumbungan bait Allah. Andreas meninggal dengan cara disalib seperti Petrus di Yunani. Thomas meninggal karena dihujani tombak sebelum ia dilempar ke dalam perapian. Yakobus anak Alfeus meninggal dengan cara dilemparkan dari bumbungan bait Allah di tempat yang sama di mana setan mencobai Yesus Kristus. Matias pengganti Yudas Iskariot dipenggal kepalanya di Yerusalem. Paulus menjadi martir dipancung, dipenggal di bawah penguasa Nero. Yudas, bukan Yudas Iskariot ya saudara, juga sering disebut Yudas Tadeus, meninggal karena disalibkan. Yudas mengabarkan ajaran Kristus di Yudea, Samaria, Libya, Mesopotamia, Beirut, Edessa. Dia disalibkan bersama dengan Simon orang Zealot di Beirut. Yohanes satu-satunya yang tidak mati martir. Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Tetapi sebelumnya dia sempat dihukum mati dengan cara direndam dalam minyak yang mendidih. Tubuhnya melepuh semua, namun Tuhan berkehendak lain. Dia masih hidup dan pada waktu di Patmos dia menulis buku kitab Wahyu. Stefanus dirajam sampai mati oleh orang banyak. Yang nyuruh siapa? Rasul Paulus. Nah saudara lihat perubahan hidup yang radikal dari para rasul. Dan saudara kalau lihat pengajarannya sampai menggoncangkan dunia. Ribuan orang, bahkan ribuan orang itu pun juga mengalami penganiayaan. Dan mereka sampai terus mereka mati, mereka dibunuh gladiator, dimakan singa, dimakan binatang buas oleh beruang-beruang besar. Kok bisa? Bahkan seorang gladiator pada waktu mereka membunuh orang-orang Kristen ini. Ada seorang gladiator yang sampai menulis memoir. Saya selalu membunuh banyak orang. Dan setiap kali orang mau dibunuh, saya bunuh, saya lihat matanya. Semua orang selalu punya mata yang ketakutan. Tetapi waktu saya bunuh orang Kristen, kenapa mata mereka itu bisa penuh dengan damai, gak takut, bahkan bisa tersenyum. Aku pengen tahu, apa yang menyebabkan orang itu bisa seperti itu. Sampai dia akhirnya cari kebenarannya. Dan dia mendengarkan ajaran kekristenan. Dan salah satu gladiator ini juga bertobat menjadi seorang yang mengikut Yesus. Nah saudara lihat, ini bukan sesuatu yang abal-abal, ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah ini sampai di sini dulu, karena sebenarnya saya pernah bikin paper sampai beberapa puluh halaman mengenai the resurrection of Christ. Kita hanya melihat apa yang ada di Alkitab, kita belum melihat apa yang ada di sejarah. Tetapi saya berdoa supaya saudara melihat ketiga hal ini. Saudara lihat, dari Alkitab saja, penulisan Alkitab, caranya sudah berbeda. Nah, apa signifikansinya bagi kita? Nah, signifikansinya bagi kita ada 4 hal. Cepat, don't worry, jangan takut saudara ya. Saudara udah mungkin nervous, mateng be, ini 4. Kapan kita makan soto gitu saudara ya, mungkin saudara berpikir seperti itu. Ini minggu kebangkitan Kristus, oke saudara. Dia bersama kita dalam kedaulatannya, dia bersama dengan kita dengan kuasa Injilnya, dia bersama kita melalui gerejanya, dia bersama kita secara pribadi. Saudara jujur, saya menyiapkan ini 2 hari, saya sampai terharu dan saya sampai mengeluarkan air mata pada waktu saya menyiapkan terutama bagian ini saudara. Jadi yang pertama, dia bersama kita dalam kedaulatannya. Apa maknanya? Maksudnya apa? Saudara kalau kita perhatikan di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah Alkitab juga mengatakan bahwa ketika Yesus dibangkitkan dari kematian,
dia naik ke surga, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Betul ya saudara? Apa artinya? Ini bukan hanya retorika. Ini bukan hanya sekedar fakta yang hanya ditulis untuk supaya kita tahu. Tetapi dengarkan saya. Duduk di sebelah kanan. Otoritas yang diberikan. Segala kuasa di surga dan di bumi. Ini adalah tempatnya Perdana Menteri. Seseorang yang duduk di sebelah kanan raja adalah pribadi yang menjalankan suatu kerajaan dan memerintah serta melaksanakan kehendak raja. Ketika Yesus berkata, aku dibangkitkan dari kematian, aku menyertai kamu. I will be with you. Itu ayat 20-nya. Yang dia maksudkan adalah, dengarkan saya, aku bertanggung jawab atas seluruh sejarah. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Nah dengarkan saya, maksudnya apa? Melalui kematian salib dan kebangkitan Kristus, melalui kebangkitannya, Kristus memegang kendali dan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah dan atas hidup kita semua. Kalau saudara perhatikan gini, di atas salib, kalau saudara lihat salib, apa yang buruk, apa yang mengerikan, apa yang tragis, apa yang tidak berperi kemanusiaan, itu dialami Yesus. Betul saudara? Waktu saudara lihat salib, ini apa bagusnya? Ngeri, exactly. Saudara lihat sejarah. Waktu saudara lihat pembunuhan massal. Waktu saudara lihat kekejaman yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan. Pembunuhan massal oleh Hitler. Pembunuhan massal oleh diktator-diktator. Pembunuhan massal oleh kerajaan-kerajaan Romawi. Persia. Nebukadnezar. Mengerikan. Itu semua juga dialami oleh Yesus. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus mengalahkan semua kengerian itu. Dia bangkit dan dia berkata, segala kuasa, segala otoritas di bumi dan di surga diberikan kepadaku. Dan bahkan waktu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Yesus berdaulat. Saudara, di dalam hidup kita ada banyak hal yang saudara tidak bisa jelaskan. Ada banyak hal yang saudara tidak bisa mengerti kenapa itu harus terjadi. Tetapi dengarkan saya, kalau yang paling mengerikan dan yang paling buruk di atas kayu salib, Yesus kalahkan. Dan sekarang Yesus sudah bangkit. Dan dia ada bersama dengan kita. Maka di dalam setiap hidup saudara, mungkin saudara tidak bisa menjelaskannya. Tetapi saudara tahu bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang in control, memegang kendali. Saudara tidak bisa menemukan jawabannya, saudara tidak bisa menemukan kebaikannya, tetapi waktu saudara melihat salib, waktu saudara melihat kematian Kristus, waktu saudara melihat kebangkitan Kristus, saudara bisa berkata, engkau berdaulat. Saudara, saya kasih contoh, Horatio Spafford. Horatio Spafford adalah penulis lagu It Is Well With My Soul. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ya. Dia bilang, it is well with my soul. Waktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa. Saudara tahu apa susahnya? Karena dia tidak pergi dengan anak-anaknya dan istrinya untuk pergi naik kapal. Dan saudara tahu, 4 anak perempuannya tenggelam di kapal. Dia baru mengalami kebakaran. Kantornya kebakaran, makanya dia harus ngurus kantornya. Mestinya pergi vacation keluar bersama dengan keluarganya. Tetapi 4 anaknya ini yang pergi duluan dengan istrinya meninggal tenggelam. Dia tidak bisa menemukan jawabannya kenapa. Bisnisnya hancur, kantornya kebakaran, anaknya mati, dia tidak bisa melihat kebaikannya. Tetapi waktu dia melihat salib Kristus, waktu dia melihat kematian Kristus, waktu dia melihat kebangkitan Kristus, dia bisa berkata, Tuhan berdaulat atas sejarah, bahkan atas sejarah hidupku. Karena anakku sekarang sudah selesai dari penderitaannya, aku yang masih terus. Tetapi aku tahu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya aku masih belum bisa lihat, tetapi aku tahu Tuhan tetap baik. Makanya dia berkata, it is well with
my soul. Anda melihat semua kejahatan di bumi, lihatlah kejahatan yang ada di kayu salib. Apakah Anda melihat penderitaan di bumi? Lihatlah penderitaan di atas kayu salib. Anda melihat ketidakadilan, pengkhianatan, penolakan yang ada di bumi? Lihatlah ketidakadilan dan pengkhianatan dan penolakan yang dialami Yesus. Apakah Anda melihat betapa mengerikannya kejahatan di bumi? Lihatlah betapa mengerikannya penderitaan di atas kayu salib. Namun pada akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Yesus? Yesus dibangkitkan. Yesus dibangkitkan. Kenapa? Penderitaan salib mengarahkan kita kepada berkat terbesar. Kejahatan salib mengarahkan kita kepada kebaikan Tuhan. Kengerian salib mengarahkan kita kepada kabar baik yang terbesar. Kematian di salib mengarahkan kita kepada kemenangan atas maut. Kehidupan yang kekal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ini yang salib lakukan. Ini yang kebangkitan Yesus nyatakan. Saudara, dengarkan saya. Yesus adalah orang yang membangkitkan orang mati dari kematian, menyembuhkan orang sakit sehingga dia tahir, memberikan penglihatan kepada orang buta. Banyak murid-muridnya makanya kecewa waktu Yesus mati di atas salib. Harapan mereka sirna. Orang yang nyembuhin penyakit, orang yang bangkitin orang mati, kok mati? Tetapi Yesus gak mati. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Artinya apa? Bahkan kematian pun dikalahkan. Dengarkan saya. Bukan cuma penyakit yang dikalahkan. Bukan cuma kematian jasmani yang dikalahkan. Kematian kekal pun dikalahkan. Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakit. Yesus bukan hanya menaklukkan alam. Dia berjalan di atas air. Dia bilang, angin tenanglah. Angin diam. Dia bukan hanya mengubah air menjadi anggur. Bahkan kematian pun harus bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Sehingga kalau saudara mati hari ini, mati kapanpun, itu bukan upah dosa. Masih ingat upah dosa adalah maut? Waktu engkau harus mati pun, Yesus menyambut kamu. Welcome home. Karena saudara masuk kepada kehidupan yang kekal. Saudara gak perlu takut. Amin, saudara. Selanjutnya, dia bersama dengan kita dengan kuasa Injilnya. Apa maksudnya? Kalau saudara perhatikan, Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, saudara dengarkan saya, Yesus menghubungkan kehadirannya. Karena begini, kalau saudara lihat di sini, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Tetapi apa? Sebelumnya ada apa? Pergilah dan ajarlah, jadikan. Jadi saudara gini, Yesus menghubungkan kehadirannya melalui pelayanan firman dan Injilnya. Saudara, dengarkan saya. Yesus bilang gini, kalau kamu baca firman, kalau kamu mengajarkan firman Kristus, Injil Kristus, I will be with you. Maksudnya apa? Nah, saudara, ada beberapa banyak. Kalau saudara baca banyak surat-surat Paulus, itu banyak kata-kata seperti ini. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ini hanya salah satu dari banyak ayat ya. Tetapi saya hanya pakai ini karena ini paling jelas. Ia di situ adalah huruf besar. Ia itu, ayat 17 itu mestinya ada tulisannya ia ya. Nah, ia ayat 17 itu ada tulisannya ia itu berbicara mengenai Yesus. Ia itu siapa? Yesus. Nah, waktu kita bicara Yesus, yang nulis ini adalah Paulus. Loh, kapan Yesus datang ke Efesus? Padahal Yesus gak pernah datang ke Efesus. Yesus itu kan sudah berangkat naik ke surga. Kapan ini terjadi? Karena ini Paulus bicara sama jemaat Efesus di Asia Kecil. Apakah Kristus pernah pergi ke Asia Kecil? Semua gereja yang Paulus tulis berada di Asia Kecil. Apakah Kristus pergi ke Asia Kecil? No. Lalu kenapa Paulus bicara ia, Yesus. Yesus itu datang dan memberitakan Injil. Gini, dengarkan. Paulus mengatakan,
bahwa ketika seseorang mengkhotbahkan Injil, waktu seseorang bicara tentang Kristus, ketika saudara dan saya membaca Injil melalui Alkitab, dengarkan saya, Kristus sedang berkhotbah kepada Anda. Kristus sedang berkhotbah kepada Anda. Waktu seseorang berkhotbah Injil kepada sebuah gereja, itu bukan orang itu yang khotbah, tetapi Kristus. Jadi waktu Anda mendengarkan khotbah yang berpusat pada Injil, itu bukan sekedar pidato. Itu bukan sekedar hanya orasi. Tetapi waktu Kristus diberitakan, waktu segala sesuatu yang dibicarakan mengenai firman itu adalah Kristus. Kristus sendirilah yang berkhotbah. Makanya saudara, saya ini kadang-kadang ya bingung karena seringkali saya di DM orang. Ini online loh saudara. Orangnya di luar negeri, orang Indonesia. Orangnya di luar kota. Saudara lihat online, itu enggak ada sound systemnya, enggak ada suasananya. Mereka hanya lihat online. Saya sampai tanya, Bapak lihat online-nya, Ibu lihat online-nya, adik lihat online-nya, itu lewat apa? TV pakai, atau cuman hanya HP? HP Pak, HP, tablet, pakai ini? Enggak, saya cuman hanya lihat gitu aja. Mereka cerita, saya nggak tahu ya, Bapak itu ngomongnya Jawa, teriak-teriak. Itu gaya saya rupanya ya. Tapi Pak, saya dengarkan beberapa series, dia cerita Exodus, kitab Roma. Saya bisa nangis terseduh-seduh. Saya bisa menemukan cinta saya kepada Kristus. Saya cuma bilang, itu bukan saya Pak. Karena apa? Karena Kristus sendiri yang khotbah sama Bapak. Saya nggak tahu berapa kali orang datang, seorang pengunjung, dia terus kembali ke Gibeon Church waktu mereka ngobrol-ngobrol sama saya. Saya nggak tahu Pak. Saya cuma dengerin tentang Kristus. Saya nggak bisa berhenti nangis. Saya melihat saya orang berdosa Pak. Tetapi saya melihat Kristus begitu mencintai orang berdosa. Saya cuma bilang, itu bukan saya Pak. Kenapa? Kristus yang khotbah langsung. Karena itu firman berkata apa? Jadi iman timbul dari apa? Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau Kristus, Injil itu dibagi, dan itu benar-benar saudara dengar, itu benar-benar Kristus yang bicara. Yang setuju katakan amin. Makanya Lukas 24 itu ceritanya dua orang Emmaus, gak usah dibaca, saya cuma tunjukkan aja. Dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia itu yang sama ya, berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Terbukalah mata mereka, hati mereka berkobar-kobar. Kenapa? Karena Kristus sendiri yang bicara. Makanya saudara kalau ngomongin tentang gospel center, gereja ini kembali kepada Injil. Kenapa? Karena I'm done, saya nggak mau bicara mengenai motivasi, saya nggak mau bicara tentang moralitas, saya nggak mau bicara, itu sudah dilakukan oleh banyak motivator-motivator. Saudara silakan pergi ke sana, kalau saudara mau mendapatkan motivasi. Tetapi kalau saudara ingin mendengar Kristus sendiri yang khotbah, biarlah Injil ini menjadi pusat dari semua yang kita lakukan. The gospel is the power of God. Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Yang setuju katakan amin. Kemudian yang ketiga, saya hampir selesai. Dia bersama kita melalui gerejanya. Coba kita dengar bersama-sama, kita baca sama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, jamak semua bangsa, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Aku menyertai kamu. Bahasa Inggris you itu adalah kamu individu, tetapi juga kamu yang adalah konotasinya kalian. Nah itu bahasa Inggris. Tetapi kalau saudara bahasa Inggris itu di daerah Southern, itu orang Texas gitu ya. Kalau ngomong you itu you satu atau you banyak, itu dia ngomongnya you all. You all gitu ya. It's all about you all.
Nah, ini bukan you satu, saudara, tetapi you all. Bahasa Yunani di sini kamu bukan hanya kamu individu, tetapi komunitas kalian. Nah, ini sangat signifikan. Kenapa? Kehadiran Kristus akan semakin nyata secara khusus dalam komunitas orang percaya. Dengarkan saya. C.S. Lewis pernah menulis tentang bagaimana dia kehilangan sahabatnya. Ada 2 orang sahabat dan 1 sahabatnya ini meninggal. Dan dia bilang, aku kehilangan seakan-akan jati diriku. Dan dia bilang ini sangat biblical. Kenapa? Tidak mungkin seseorang itu bisa kenal dirinya sendiri kalau tidak ada orang yang menolong dia untuk melihat kelemahannya dia. Kalau tidak ada komunitas yang mengingatkan dia akan kelebihannya dan kelemahannya. Jadi sebenarnya kata-kata it takes a village to raise a child, itu ya, dibutuhkan sebuah desa atau sebuah komunitas untuk membesarkan seorang anak. Itu betul, saudara. Kenapa? Karena kehadiran Kristus itu nggak bisa dirasakan hanya sendirian. Anda tidak bisa mengenal Tuhan sendirian. Anda hanya bisa melihat Tuhan itu dalam konteks komunitas, konteks gereja. Anda butuh orang lain. Anda butuh orang yang mendoakan, bercerita, kesaksian, menegur, menasehati. Karena disitulah, dengarkan saya, disitulah waktu seseorang itu bilang sama Anda, Yesus cinta kamu. Tuhan itu sudah menerima kamu. Dengarkan saya. Seperti tadi Kristus berkhotbah, Kristus juga ngomong sama kita semua melalui teman-teman kita. Betul atau tidak? Melalui komunitas orang percaya. Makanya penting banget saudara tergabung dalam komunitas. Makanya penting banget siapa yang menjadi sahabat terbaikmu. Kalau orang yang menjadi sahabat terbaikmu itu bukan orang yang tahu Injil, bagaimana saudara bisa mendapatkan good counsel, good advice? Dietrich Bonhoeffer dia bilang begini, ketika kita mengaku dosa dan bercerita kepada saudara-saudara seiman kita, benteng pembenaran diri dirobohkan. Pembicaraan mengenai dosa dan keterbukaan mematahkan kebiasaan kita untuk menipu diri sendiri. Siapa yang bisa melihat bahwa saudara ini sedang menipu diri sendiri? Ya temanmu, saudaramu. Demikian juga anugerah dan pengampunan menjadi semakin terasa nyata saat hal itu diucapkan oleh saudara-saudari seiman dalam konteks komunitas Injil. Dari buku Life Together. Dengarkan saya, saudara nggak bisa hidup sendirian. Tetapi waktu saudara bersama dengan sebuah komunitas dan komunitas itu pada waktu saudara cerita pergumulanmu, waktu saudara minta didoakan, waktu saudara cerita tentang kelemahanmu, terus kemudian mereka bilang sama kamu, meskipun kamu lemah, Kristus tetap mengasihi kamu. Meskipun kamu tidak mampu, Kristus akan memampukan kamu. Waktu mereka ngomong gitu, sebenarnya Kristus yang ngomong sama kamu. Yesus yang ngomong sama kamu. Karena Kristus pakai gerejanya. Makanya ajarlah, aku menyertai kamu dalam konteks apa? Gereja. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir, dia bersama setiap kita secara pribadi. Apa maknanya ini? Kalau saudara perhatikan di sini, yang terakhir adalah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, Kristus senantiasa hadir dalam lika-liku kisah kehidupan kita. Saudara, saya sering sekali hadir di dalam sebuah ibadah penghiburan. Dan kalau saudara perhatikan, semua ibadah-ibadah penghiburan itu selalu ada ceritanya bagaimana orang ini di akhir hidupnya, orang yang cinta Tuhan ya. Meskipun dia pernah sempat hancur, meskipun dia pernah sempat membuat kesalahan, mungkin hidupnya pernah ada perceraian, mungkin ada perselingkuhan, mungkin pernah ada penipuan, mungkin ada hal-hal yang kelabu dalam hidupnya. Tetapi ada satu hal yang keluarganya tidak bisa pungkiri. Seakan-akan hidupnya ini selalu tidak bisa lari dari Tuhan. Selalu ada Tuhan di sana. Selalu ada Tuhan yang membawa dia bertobat. Selalu ada cerita bagaimana dia menemukan kasih Tuhan. Selalu ada cerita pemulihan. Selalu ada cerita bagaimana Tuhan tolong dia. Sehingga akhirnya sampai di akhir hidupnya, imannya tetap bertahan. Saudara tahu nggak? Inilah cerita di mana setiap manusia itu sebenarnya mendambakan sebuah happy ending di dalam hidupnya. Ada suatu
happy ending yang dia cari. J.J. Tolkien ya, J.K. Tolkien, the author of Lord of the Rings, dia bicara begini. Ini orang yang bukan penulis Alkitab, dia bilang gini, the gospel contains a story that embraces the essence of all fairy tales. Injil berisi cerita yang mencakup esensi dari semua dongeng. Dan cerita ini telah memasuki sejarah dan dunia nyata melalui Injil. Oleh karena itu, Injil itu tidak menghapus legenda. Itu hanya menebus legenda, terutama bagian happy ending, akhir yang bahagia. Saudara, sudah pernah sadar gak? Sebuah film yang bagus, itu selalu banyak lika-likunya. Selalu ada ketegangannya. Selalu lakonnya kalah dulu. Selalu waktu ini hero-nya hampir mati, hampir hancur. Semua orang-orang ketakutan. Sebentar lagi pasti binasa. Tiba-tiba pada waktu puncaknya mereka menangis, mereka ketakutan, hampir mati, tiba-tiba boom, ada seseorang yang menolong mereka. Boom, selalu ada rescue. Selalu ada pahlawan. Dan kita suka akan hal itu. Kita obses terhadap cerita-cerita seperti itu. Kenapa kok kita menyukainya? Karena kita semua menghabiskan uang untuk nonton film itu. Menghabiskan uang untuk buat film-film seperti itu. Menghabiskan uang untuk baca buku-buku seperti itu. Menghabiskan uang untuk buat buku-buku seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah dambaan yang sejati dari setiap manusia. Kita semua mendambakan sebuah happy ending. Kita semua mendambakan sebuah cerita yang akhirnya selalu indah di dalam sebuah kehidupan. Dengarkan saya. Melalui kematian salib, melalui kebangkitan Kristus, Yesus selalu hadir dan menjadi happy ending di dalam setiap momen dalam hidup saudara. Makanya kalau saudara perhatikan, kalau orang yang cinta Tuhan, ceritanya selalu gini. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Puji Tuhan, meskipun aku sakit, tapi Tuhan pelihara aku. Betul gak saudara? Puji Tuhan, meskipun aku nangis, tapi aku tahu Tuhan gandeng tanganku. Puji Tuhan, meskipun aku sendirian, tapi Tuhan bersama dengan aku. Puji Tuhan, waktu suamiku meninggal, aku selalu ditemani oleh Yesus. Puji Tuhan, waktu anakku harus gugur, aku keguguran, Yesus mendampingi kita. Bukankah itu cerita-cerita kita semua? Melalui kebangkitan, melalui Yesus yang sudah bangkit, dia mengalahkan maut. Tidak ada lagi misery. Bahkan di dalam duka kita yang paling dalam, kalau sampai, dengarkan saya, kalau sampai hidup saudara, mungkin orang luar melihat, duh, hidup orang itu cek sorone misalnya. Begitu banyak kepedihan, begitu banyak kesusahan. Kalau orang itu ada di dalam Kristus, bahkan waktu dia mati pun, seakan-akan dia tidak pernah mengalami kebahagiaan. Waktu dia mati, happy endingnya adalah Kristus. Karena waktu dia mengakhiri hidup yang mungkin cuma 70 tahun, mungkin 60 tahun, mungkin 80 tahun di dunia ini. Tetapi waktu dia mati, ada sebuah pintu yang terbuka. Yesus menunggu di sana. Aku sudah bangkit. Supaya kamu gak usah takut akan maut. Karena aku sekarang menyambutmu masuk kepada kekekalan. Sekali lagi, Yesus jadi happy endingnya orang itu. Saudara, Yesuslah happy ending kita. He is alive in us. Dia hidup bersama dengan kita. Dia hidup mendampingi kita. Dia hidup di dalam kita. Dia pemegang hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin.